Kenapa negara-negara lain mau menyimpan kekayaan dengan US dollar? Karena memang zaman itu sudah masuk ke Pax Americana. Memang saat itu dolar sudah menjadi mata uang dunia. Memang saat itu dikatakan bahwa dolar setara dengan emas. Itu kenapa semua orang di dunia, negara-negara menyimpan kekayaannya dengan US dollar. Sementara negara-negara lain menggunakan kerja keras dan produksi, tapi the Fed mencetak uang modal dengkul. Ini merupakan perampokan terbesar dalam sejarah dunia. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Zaman dulu kalau kita transaksi nih, ini zaman dulu, tarik ke belakang zaman dulu banget, itu pakai barter. Kenapa? Ya karena nggak ada uang. Jadi kalau lo mau beli sapi, lo tukerin dengan roti lo misalnya. Lo mau beli beras, tukerin dengan kayu lo. Tapi itu ribet karena sulit untuk mengukur sebuah alat tukar yang pas dan adil untuk semua orang. Saat kita menukar kayu dengan kerbau, tidak semua orang mau kayu lo, nggak semua orang mau kebo lo. Dan gimana ngukurnya biar kebonya pas sama kayu lo? Nggak mungkin lo nukerin kebonya cuma kakinya doang, mati tuh kebo. Jadi susah buat mengukur pertukaran ekonomi dengan barter, sangat banyak kesulitannya. Akhirnya di seluruh dunia disepakatinlah bahwa emas dan perak merupakan barang yang berharga yang dijadikan sebagai currency. Currency ini artinya adalah alat tukar. Kenapa emas dan perak? Pertama karena semua orang setuju emas dan perak itu merupakan barang yang berharga. Karena kalau kita ngomongin emas, emas ini merupakan zat yang tidak lekang oleh waktu, tidak bisa dihancurkan bahkan oleh api terpanas sekalipun. Emas bisa meleleh, bisa berubah bentuk, tapi emas tidak bisa dihilangkan dari bumi. Dan emas ini juga merupakan barang yang scarcity, yang langka, yang scarce gitu. Jadi ini merupakan alat yang tepat untuk dijadikan sebagai tempat menyimpan kekayaan lo. Dan kalau kita ngomongin tabel periodik kimia, kalau lo merupakan anak yang dulu sekolahnya nggak bolos gitu ya, ngelihat tabel periodik kimia, dari semua yang ada di sana, hanya emas dan perak yang memenuhi standar layak dijadikan sebagai alat penyimpan kekayaan. Kalau kita misalnya pakai H2O, pakai air, kan nggak mungkin. Air gampang hilang. Nggak mungkin alat penyimpan kekayaan lo itu gampang hilang kayak air. Terus juga nggak mungkin pakai unsur yang berbahaya semacam unsur boron. Kalau kena kulit bisa mati lo lama-lama. Atau pakai nikel. Nikel juga bikin iritasi kulit. So nggak mungkin alat penyimpan kekayaan itu berbahaya buat kita. Nggak mungkin juga kita pakai koper atau tembaga. Karena koper atau tembaga merupakan barang yang sangat banyak stoknya. Nggak mungkin tempat menyimpan kekayaan lo itu disimpan dengan barang yang nggak langka. Karena semua orang jadi bisa punya gitu kan. So yang paling tepat adalah menggunakan emas dan perak. Karena dia langka, tidak berbahaya, dan juga tidak bisa dihancurkan. Dengan lahirnya emas dan perak sebagai currency pertama di dunia, maka kemudian ekonomi dunia bergerak maju. Karena proses pertukaran ekonomi, proses jual beli jadi semakin mudah. Semakin mudah proses jual beli, maka ekonomi dipastikan semakin maju. Maka dipastikan peradaban akan semakin maju. Terus kenapa bisa lahir tiba-tiba ada uang kertas? Kan sebenarnya emas perak sudah menjadi alat currency yang luar biasa nih. Itu terjadi karena emas dan perak ini berat. Jadi kalau kita mau kemana-mana, mau bawa emas perak untuk belanja di negeri lain, itu kadang-kadang menjadi sulit. Karena berat dan rawan dicuri, karena kita harus bawa banyak kan, kita harus bawa, kelihatannya kantongnya itu besar dan berat. Itulah kenapa kita dilahirkan sebuah teknologi baru namanya uang kertas. Karena kalau kita pakai uang kertas itu kan gampang. Datanglah sebuah ide brilian dari negeri Cina, dari dinasti Tang. Dia membuat sebuah yang namanya kertas IOU. Jadi ini merupakan sebuah uang kertas pertama di dunia nih, di Cina di zaman dinasti Tang. Kenapa? Karena ya negara Cina merupakan negara pertama yang menemukan kertas. So jadi memang masuk akal kalau mereka adalah negara pertama yang mempunyai uang kertas. Dan uang kertas di zaman dinasti Tang ini di-backingin dengan barang-barang di dalam toko-toko pemerintah. Jadi uang kertas ini yang ditukarkan dengan emas dan perak itu dijamin sama pemerintah Tiongkok pada zamannya, dijamin bisa ditukarkan dengan barang-barang yang dijual di toko-toko pemerintahan. Apa itu? Ya beras, ya roti, dan lain-lain. Barulah di Eropa, namanya berubah seperti zaman sekarang, namanya banknotes, dikeluarkan oleh bank. Jadi banyak bank-bank sentral di Eropa yang mengeluarkan namanya banknotes. Kalau
kita lihat di Cina tadi, itu kan merupakan uang yang dilahirkan oleh pemerintahnya, yang di-backing dengan barang-barang makanan di toko pemerintahan. Kalau ini di Eropa memang dikeluarkan oleh bank sentral. Namanya juga sama, konsepnya itu IOU. Jadi IOU ini artinya bahasa Inggris, IOU artinya adalah saya utang ke kamu. Jadi kalau misalnya kita kasih emas ke bank nih, kita kasih emas 100 gram ke bank, dia akan kasih kita surat atau kertas IOU senilai 100 gram emas, yang artinya saya si bank ngutang ke kamu sebesar 100 gram emas. Kertas ini berharga karena kertas ini menandakan bahwa si bank ini ngutang sama yang punya kertas ini. Jadi artinya kertas ini sama dengan emas, tapi hebatnya dia nggak berat. Jadi memang semua uang kertas itu konsepnya bisa ditukarkan dengan emas kapan saja, karena memang emasnya disimpan dengan aman di berangkas-berangkas bank tersebut. Sampai pada akhirnya pada tahun 1971 Presiden Richard Nixon, Presiden Amerika, yang mengatakan bahwa mulai sekarang, mulai tahun 71, tepatnya 50 tahun yang lalu, mulai hari itu Amerika, The Fed, terang-terangan mengatakan bahwa uang tidak lagi dicetak dengan backingan emas atau perak, tapi hanya dengan dengkul. Dan di hari itu lahirlah konsep yang namanya fiat money. Artinya fiat money adalah uang yang di-backing dengan kepercayaan. Jadi uang yang sekarang ada di dunia ini 50 tahun terakhir ini tidak di-backing dengan emas, tapi di-backing dengan kepercayaan, yang artinya adalah kita bisa jual beli pakai uang yang ada sekarang karena kita percaya ini dikeluarkan oleh The Fed dari Amerika. Udah itu aja. Nggak ada emas, nggak ada perak, hanya kepercayaan. Kenapa tiba-tiba pemerintah Amerika mengatakan bahwa sekarang udah nggak pakai backingan emas lagi nih? Kenapa tiba-tiba berubah menjadi fiat money? Kenapa? Karena pada waktu itu Amerika mulai terdesak oleh negara-negara lain yang mulai curiga. Sebenarnya Amerika ini cetak duit pakai apa sih? Kok mereka kaya banget gitu? Dan Amerika takut tiba-tiba semua negara-negara di dunia menukarkan dolarnya dengan emas, karena itu berbahaya. Jika terjadi semua negara menukarkan dolarnya dengan emas ke pemerintah Amerika bersamaan, pasti Amerika akan kolaps. Kenapa? Karena emasnya nggak akan cukup, karena memang duit yang dicetak tidak sebanyak emas yang ada. Jadi memang mencetakkan uang modal dengkul ini tidak dilakukan sejak tahun 71, memang sejak lama, cuman baru ngaku di tahun 71. Kenapa negara-negara lain mau menyimpan kekayaan dengan US dollar? Karena memang zaman itu sudah masuk ke Pax Americana. Memang saat itu dolar sudah menjadi mata uang dunia. Memang saat itu dikatakan bahwa dolar setara dengan emas. Itu kenapa semua orang di dunia, negara-negara menyimpan kekayaannya dengan US dollar. Sementara negara-negara lain menggunakan kerja keras dan produksi, tapi The Fed mencetak uang modal dengkul. Ini merupakan perampokan terbesar dalam sejarah dunia. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.